Hubungan Israel dengan negara-negara di seluruh dunia disebut memburuk, sehingga perpecahan dikabarkan juga melebar buntut Israel masih melakukan genosida di Gaza dan rencana pasca perang yang bertentangan. Dikutip dari Al-Mayadin pada 9 Februari, kabar itu dilaporkan oleh satu sumber utama pada Kamis 8 Februari menyebut bahwa keterputusan antara Israel dengan seluruh dunia semakin melebar. Lantaran genosida di Gaza dan rencana pasca perang untuk wilayah tersebut jelas bertentangan dengan apa yang disarankan oleh Washington. Satu di antaranya adalah keretakan antara Gedung Putih dengan Tel Aviv semakin terlihat antara Menteri Kepolisian Israel Itamar Ben-Gvir dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Disebutnya Biden tak berbuat cukup banyak untuk mendukung Israel dalam kampanye genosidanya. Keretakan semakin melebar lagi setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Benjamin Netanyahu gagal menyepakati syarat gencatan senjata yang ditetapkan oleh perlawanan Palestina. Sumber menyimpulkan dengan menyatakan bahwa kepemimpinan Israel saat ini sangat berbeda dengan keinginan Amerika Serikat dan negara-negara Arab yang memprioritaskan penyelesaian perang dengan cepat dan mengupayakan kemajuan yang menentukan menuju negara Palestina yang merdeka. Sehingga di tengah tantangan-tantangan tersebut, kesenjangan disebut semakin melebar. Agresi Amerika Serikat dan Inggris dengan target Yaman dikabarkan masih berlanjut. Dikabarkan pada Kamis 8 Februari, daerah Ras Isa di barat laut kota Hodeidah, Yaman Barat menjadi target agresi Amerika Serikat Inggris. Dikutip dari Al-Mayadin pada 9 Februari, serangan itu menjadikan jumlah serangan udara di kota tersebut menjadi 9 sejak Rabu 7 Februari malam. Dikabarkan pada Kamis pagi bahwa agresi gabungan Amerika Serikat Inggris menargetkan daerah Al-Qutainat di distrik perbatasan Bakim di Provinsi Sada, Yaman Utara. Selain itu, daerah Ras Isa di barat laut kota Hodeidah, Yaman Barat juga menjadi target selanjutnya. Dikabarkan serangan-serangan itu terjadi kurang dari 24 jam setelah Komando Pusat Amerika Serikat memberi pengumuman di mana menyebutkan bahwa 6 rudal ditembakkan dari Yaman terhadap apa yang mereka klaim sebagai 2 kapal dagang pada Selasa 6 Februari. Diketahui 2 kapal itu adalah kapal Amerika Serikat Star Nasia dan kapal Inggris Morning Tide yang diserang di Laut Merah. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut bahwa tanggapan Israel terhadap operasi Banjir Al-Aqsa sebagai tindakan yang berlebihan. Kabar itu dikatakan Biden dalam pidatonya pada Kamis 8 Februari 2024 di hadapan warga Amerika. Dikutip dari Al-Mayadin pada 9 Februari, ia mengkritik tanggapan Israel terhadap Hamas di jalur Gaza sebagai hal yang berlebihan. Dukungan Amerika Serikat terhadap agresi Israel terhadap Gaza disebut telah menyebabkan meningkatnya serangan terhadap pasukan Amerika di wilayah tersebut. Bersamaan dengan kritik terhadap pemerintahan Biden, baik di dalam negeri maupun internasional. Pengeboman dan pengepungan yang berkepanjangan telah memperburuk krisis kemanusiaan khususnya di Gaza Selatan. Namun Biden menyatakan bahwa dirinya telah melakukan upaya untuk memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Biden menyatakan telah meyakinkan Presiden Mesir serta Perdana Menteri Israel untuk saling membuka gerbang. Sekali lagi, ia menegaskan bahwa pihaknya telah berusaha sangat keras untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Israel dikabarkan telah melakukan serangan udara di Rafah, bagian selatan Gaza pada Kamis 8 Februari 2024. Serangan udara itu disebut sebagai penambah kekhawatiran akan pertempuran darat yang juga sedang berlangsung.
Dikutip dari New Arab pada 9 Februari, serangan itu disebut telah dilakukan lantaran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memerintahkannya. Media melapor bahwa Israel telah melakukan setidaknya 7 serangan udara semalaman di wilayah Rafah. Serangan itulah yang membuat warga sipil ketakutan dan berkumpul di tempat penampungan dan kem-kem darurat. Padahal serangan dan pertempuran darat masih berlanjut di seluruh wilayah yang terkepung. Ditambah kini memasuki bulan kelima perang, di mana Kementerian Kesehatan mengatakan 130 orang lainnya tewas dalam 24 jam. Perlu diketahui, sumber menulis bahwa utusan utama Amerika Serikat Antony Blinken tidak menyerukan kepada Israel untuk tidak melakukan tindakan di Rafah, namun ia memperingatkan bahwa setiap operasi militer yang dilakukan Israel harus mengutamakan warga sipil. Warga Israel berkemah dan menari di perlintasan Gaza. Ada sekira puluhan orang diantaranya pria, wanita, dan anak-anak Israel. Mereka disebut berkumpul di tembok perbatasan untuk memblokir pengiriman bantuan ke jalur Gaza yang dilanda perang mulai Rabu 7 Februari 2024. Dikutip New Arab pada 9 Februari, lokasi pasti yang didirikan untuk camp berada di perbatasan Karim Abu Shalem. Dikabarkan oleh sumber bahwa para demonstran telah mengganggu akses setidaknya 100 truk yang berisi bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina. Dalam sebuah video menunjukkan pria, wanita, dan anak-anak berdiri di dekat tembok perbatasan sambil memegang bendera dan spanduk Israel. Beberapa di antaranya menyerukan pembebasan para sandera, sementara yang lain mengklaim bahwa bantuan tersebut akan disalurkan ke Hamas. Selain itu, di dalam video terlihat sekelompok pria dan wanita melompat-lompat menari mengikuti musik rave elektronik yang menggelegar dari speaker blok dalam suasana mirip festival. Utusan Iran Hassan Kazemi-Komi mengatakan bahwa berbagai front pro-Palestina baru menggunakan 20% kapasitas kekuatan saat bertempur dengan Israel. Selain itu, utusan khusus Presiden Iran untuk urusan Afghanistan tersebut juga menyinggung kebijakan jangka panjang Washington terhadap Tel Aviv. Dikutip dari Tribun News pada 9 Februari, ia adalah sosok yang juga menyebut bahwa Israel secara tak diduga mengakui kekalahan dalam perangnya di Gaza. Lantaran Israel mengatakan bahwa Hamas tidak mungkin dihancurkan dan negara merdeka Palestina harus dibentuk. Kazemi-Komi juga menyinggung upaya gencatan senjata jangka panjang Washington terhadap Tel Aviv soal pertukaran tahanan. Namun, pencabutan pengepungan adalah salah satu masalah serius dalam rencana gencatan senjata dan perdamaian. Ia bahkan menegaskan bahwa Gaza harus dibangun kembali. Namun rekonstruksi Gaza tidak terbatas pada bantuan negara-negara Arab. Serta saat ini opini publik dunia mendukung Palestina dan ingin menghentikan perang serta membangunnya kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.